sesuatu yang berkaitan dengan Basim Asari penting, sesuatu yang berkaitan dengan Bung Karno saja penting, sesuatu yang berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disebut manakibnya, sesuatu yang berkaitan dengan Imam Syafi'i juga penting, apalagi sesuatu yang berkaitan dengan baginda Rasulullah Sallallahu. Benturan hukum logika dengan fakta-fakta realita, maka hukum logika akan kalah. Contoh kados ngeten, kula badhe tanglet, kalau ada ayam punya anak itik, cekernya ayamnya ceker apa? Cekernya ayam. Kalau bebek punya anak, cekernya ceker apa? Ceker bebek. Gitu? Aku lagi ini gadah ayam netes gangsal, sampun netes Bu. Tapi ada yang aneh, apa? Ini bentuknya ayam, cekernya ceker bebek. Percaya, gak percaya, realitanya ada terus gimana? Masya Allah. Berarti kan ayam itu kan diperkosa bebek tangga pulau nih, kurang ajar nih. Ya Allah, mentang-mentang gara-gara ngurusin bebek ilas kasar dibuka terus di Palembang. Santri putih ini kalau sih berkolsa. Tidak kembali. Ini para syekh Rasul. Maka dari itu realita yang digunakan. Realita itu tuntut ulama itu dakwah dengan realita agama. Maka tuntut ulama selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti halnya para nabi dan para rasul, yaitu berdakwah Islamiyah di depan Allah, diperintah oleh Allah dakwah dengan cara realita agama, bukan dengan cara logika agama. Maka Nabi Musa dan Harun mengalahkan Fir'aun yang sangat kaya raya, memiliki otoritas politik dan ekonomi yang menguasai. Nomrud dikuasakan dapat dikalahkan oleh Nabi Ibrahim, dan orang-orang Jabarin yang memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan politik dikalahkan oleh para nabi para rasul yang dianggap lemah, yang dianggap tidak memiliki kekuatan. Kenapa? Para nabi para rasul berjuang dakwah Allah dengan realita agama, bukan dengan logika agama. Maka dengan contoh ulama mencontoh para nabi para rasul berdakwah dengan cara memakai realita agama, bukan logika agama. Maka tahun 45 contoh ulama bisa mengalahkan sekutu. Kenapa? Realita agama yang dipakai. Orang Rasul Nabi Muhammad itu perang Badar itu paling pasukan itu 3.000 ngawang 3.000 kali lipat. Itu secara logika menang apa enggak? Terus senjatanya mboten niku mboten lengkap. Pasukan musuhnya sangat lengkap, tapi kalah. Perang Hunain kalah, menang. Perang Aqsa dijual, ya tetap menang. Perang Khaybar yang dihadapi adalah kaum pasukan Romawi, sementara pasukan Kanjeng Nabi gak punya senjata yang lengkap. Mereka sudah punya senjata lengkap, kekuatan sangat luar biasa, tapi karena pegang tubuh realita agama, pasrah kepada Allah, akhirnya menang. Allah turun mengatakan, maka mungkin kalian itu inilah, ini adalah realistis, bukan logik, walaupun tidak logik. Gimana? Ini realistis kok, Gusti Allah itu semua realita kok. Jangan pakai logika. Logikanya kalau seandainya orang bekerjanya betul berarti kaya, nggak mesti. Oh, langsung jungkir balik tadi kayak nasi Gusti Allah. Gimana? Langsung bakal sampai sugi gak bakal tekan kayaknya. Sugi teko teng panggilan itu yaitu saya ini berarti sampai lah jual duit itu jelas. Gak jual duit itu sama gak jual duit kayak ini doangnya nangis. Tapi kalau udah punya uang itu baru datang. Saya itu punya jamaah Gus, saya mau ikut panakitan terus ya orang kosator iya mau. Kenapa? Saya tuh usahanya lagi makan Gus, saya berantem terus sama istriku. Begitu mau betul panakitan nanti sebulan tok. Baru sebulan yang ngilang gak ketemu orang kemana. Begitu saya lagi di acara ketemu loh, sampai tuh ketemu kemana sampai tuh gak mana kita. Alhamdulillah Gus, saya itu agamanya saya sekarang sudah makan Gus, saya juga nggak pernah berantem lagi sama istri, dari saya berhenti manakitannya dasmu. Orang sedang pura-pura seluruh realita. Itu realita, Pak. Nggak percaya, nggak percaya bagaimana itu loh. Sama panjenengan itu pada waktu Basim kali Mbak Abbas memerintah yang Jawa Timur kayak ngelawan Londo kali sekutu Inggris itu dikei senjatanya apa sih? Selawat itu apa? Selawat
Masya bapak gue sampai di komandan basuk buah-buah waduh kuli lontok kita siapkan barisan barisan asali sudah ada di medan peperangan Bung Tomo, Bung Karno, Mbak Apa sudah datang baru kita praktekkan barisan royo singkan dengan baju di bawah bendera perang ulama dengan panci salsakan dengan putih maju jalan tapi gak dikei senjata semangat itu gak dikei senjata lo pripun lo akhirnya kei senjata ini apa pesawat itu bisa metal komen begil ini kalau nggak ditembak merem semua makanya saya tembak semua ini kalau masih merem lagi tak bom lagi lu imam orang dibilang ngantuk sih sambil ngajar tidak kompeten orang saya kalau rasul itu saya nyai solawa mau solawa ono ta'irun lil huda wa rasyad unadi syabab al-jihad ubitul khalawan والفساد وأمضي إلى الله من دون زاد سوى تقوى ربي ليوم المعاد سوى تقوى ربي ليوم المعاد aku pejuang agama dan bangsa aku pejuang bentengnya ulama aku pejuang nahdlatul ulama ku panggil pemudi bersama tegakkan keadilan kebenaran mohonlah selalu ampunan Tuhan mohonlah selalu ampunan Tuhan mohonlah selalu ampunan Tuhan Lampen soko Indralaya Quran tentang Quran tentang Kira kompeten terus ibu-ibu sami-sami nangis bapaknya badai jihad Kang Mas sing hati-hati di Kang Mas pingin tuh diwakil mawon Kang Mas mungkin Kang Mas tak tumaknya itu kayaknya diroksa dicoba sampun ngantos wonten ingkang sedo supados saged punika kampung ngajari kula-kula anak batahat Quran mungkin tuh sing penting tuh atine penggalene sing ikhlas mawon ki masyaallah Kang Mas aku tak ikhlas men Kang Mas malah nek sakit sampai gak usah boleh mani di kampus mati guys di Surabaya mati wae di Surabaya Masya Allah gini mbak rawe rantas jihad di NU malang-malang putuk mintil ning NU ning ati amanat TKI titipan wali ajaran Nabi ayo mlebu kabeh nganti lali ayo derek kabeh nganti geri oh kunci sok baku oh ini potong iki kunci mantenan iki sebelah arah bobo mancing mantenan tenan iki mantenan iki kan mantenan tenan iki kan bobo mancing sebelah kuwi mumpung gemblong itu pasal serep niku baheno
Kenapa kan? Bisa atas mana kita itu saya ngomong baik Pak Eno. Oh, si ojo ngundang bisa atas meneh iki bahaya. Masya Allah, kenapa kan? Oh, begitu kiainya ini kono podo, foto-foto, ngangge kendaraan ini ku pedati, ngangge kereta sampai dulu setul. Sambil di kono angke nopo budal, angke perjuang. Wah, ini masyarakatnya sambil nangis sekoyo. Ditinggal bareng kiai gue, selamat datang, selamat pergi, kami ucapkan kepada kiai yang membimbing kami siang dan malam, petang dan pagi. Kepada kiai kami haturkan, jiwa dan raga kami pasrahkan, demi penuhi sebuah panggilan jihad yang mulia dan perjuangan. Marilah kita sambut semua panggilan NO yang telah tiba. Zaman dulu NO nah toto wel lama saya di NO lama konti. Masya Allah, dengan realita agama niku Belanda sekutu campur kali Inggris dikalahkan oleh NU karena NU tawakal ala Allah, berlemak mata manik macam Basim, dari macam Abbas, akhirnya itu kekuatan Belanda sekutu dikalahkan oleh orang-orang NU persis oleh Nabi Musa, Nabi Harun bisa mengalahkan Fir'aun, Nabi Ibrahim bisa mengalahkan Namrud. Apa sebabnya? Sebab di belakang kita semua adalah ada ridha Allah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kan jadi realita, jangan cuma logika, realita, realistik. Dulu kadang-kadang aku itu gak pati percaya nih ono sampai kuplukan ono gambar NU nih. Kadang-kadang modus itu bagus. Kupluk NU nih bener apa orang akimu NU ya? Jawab pelangap-pelangap gak campur sama itu. Jadi kupluknya sampai itu gambar NU nih rasa kok itu. Kadang-kadang aku itu ragu semua kayak gitu modal itu NU modus itu. Nah aku kalau pada tanggal tentang panjenengan ini, oke? Nek ono nek panjenengan kagungan nyotro 7.000, sampai punya uang 7.000, ada ikan harganya 4.500, dari 7.000 itu kemudian beli ikan 4.500, kembaliannya berapa? Maksudnya pindahan 2.500. Nah itu panjenengan itu masih logik tapi dereng realistik. Panjenengan dereng gatos yang NU, kuplukmu NU, hatimu kasih HTI bagi FPI sampai wis aja orang aku sampai tobat apa. Masya Allah, ketok NU ternyata FPI sampai ini pun kayak ini murid sampai nomor si FPI itu kayak gue mana kita memban kayak Panjenengan bisa mikir ada uang 7.000 beli ikan 4.500, bisanya sampai itu ada kembaliannya 2.500. Lo kita bus 7.000 dikurangi 4.500. Aku ngerti cara mikirmu, tapi panjenengan perlu tanggap secara realistik kepada para ulama NU. Kiai, panjenengan kagungannya Trump 7.000, ya. Wonten ulang nyai, regine kawan itu bang 100, ya. Panjenengan tumbas ulang, ya. Uang sulane pinter nyai, uang sulane 500. Oh bisa 500 lah, yang dipakai kan cuma 5.000. Gimana sampean? Saya mau tanya, kalau sampean punya uang 7.000, ada ikan harganya 4.500, sampean beli ikan, apa uang 7.000-nya semua dikasihkan sama ikan? Berapa yang dikasihkan? Berarti kembaliannya berapa? Sampean baru jadi orang NU, berarti sampean NU mu'alaf sampean itu Pak. Jadi NU mu'alaf itu berarti jamaah yaitu saya ini ku jamaah NU mu'alaf. Nah, ini bahas masalah yang berkaitan dengan torekoh pusing mumet. Betul-betul. Wis kita berkucing wa arkanun surut wal berit.
Ini model kaya gini ditakoni kucing keter bubun gak bisa jawab. Bayangin nonton Buya Sakit, nonton Buya Makmur Amin dasmu. Udah masalah kucing aja. Ada kucing sekali lompat dapat 2 tikus, tikusnya ada 8, kucingnya lompatnya berapa? Ayo jawab. Saya sampai pintar ilmu mantek dasmu pun tuh lihat. Kucing gak bisa jawab sebenarnya. Ayo. Ono kucing sekali melompat dapat 2 tikus, tikusnya ada 8, kucingnya lompatnya ada berapa kali? Berarti 4 kali di HTI STI dia ditambah gak mari-mari sampai ke paras-paras menjahit. Masya Allah, sing sabar menjahit kata murid apa suatu. Masya Allah. Lupa leres. Lu sampai tahu betul GNU Kiai. Kalau ada kucing sekali lompat dapat 2 tikus, iya. Tikusnya ada 8 Kiai, iya. Kucingnya lompatnya berapa? Sekali aja. Sekali aja Kiai, iya. Berarti dapatnya cuma 2 dapatnya. Yang namanya tikusnya mana Kiai? Ya kabur semua kan, tikus paling takut sama kucing. Itu namanya realistik. Lu sampai apa ada tikus nunggu ditangkap sama kucing? Oh, itu tikus kempul di urusan kempul. Nah itu berarti sampai itu bagian lebu NU sampai. Kenapa? Karena sampai selalu pikirannya logika dan logika. Logika itu adalah cara bersampean, realita atau realistik itu caranya Gus-Dur. Bila sampean selalu bertentangan dengan Gus-Dur, tetapi kita akan diaju argumen dengan Gus-Dur, pasti sampean kalah. Kenapa? Realita itu adalah puncak daripada kemenangan para nabi para rasul. Maka NU memakai manhaj realita agama, maka NU selalu dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mau sholawatan tak ngerti tak Nah termasuk juga membahas nasab Ali ini sesuatu yang realis, kudu dibahas, kudu dibahas loh betul. Kita dibahas loh betul. Bahas. Nesu pahami ulama NU ada yang mengatakan membahas nasab Ali, masalah nasab gak penting sangkemu. Oh gak penting pripun Pak. Maya ta'allaq bi Rasulillah itu adalah harus dianggap penting. Sesuatu yang singkat dikali-kalikan Nabi harus dianggap. Zaman sahabat itu kathratul ihtimam bima yata'allaq bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan, sehingga menyusun satu riwayat-riwayat dari sahabat khusus tentang yang berkaitan dengan kanjeng Nabi di kitabnya jenenge Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, dan banyak kitab-kitab yang lain tentang masalah yang berkaitan dengan Rasulullah. Kenapa? Karena sahabat itu kathratul ihtimam bima yata'allaq bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, banyak menganggap penting bahwa apa yang kaitannya dengan kanjeng Nabi itu harus dianggap penting. Itu sahabat itu nyatet kanjeng Nabi, kanjeng Nabi cara berjalannya, cara hidupnya Rasulullah bagaimana, cara memakai pakaiannya, cara Rasulullah memakai serwal bagaimana, cara kanjeng Nabi memakai sandal bagaimana, sifat sholatnya kanjeng Nabi bagaimana, sifat wudhunya kanjeng Nabi bagaimana. Kanjeng Nabi ini ludah itu pripun, kanjeng Nabi ini ludah ngomong itu dah pripun. Kanjeng Nabi ini mangkel itu pripun, ndiko pripun, kanjeng Nabi ini maem itu pripun, kecap-kecape pripun, ngunyahnya bagaimana, caranya Rasulullah minum, caranya Rasulullah buang air besar, caranya Rasulullah buang air kecil, cara ceboknya Rasulullah, sampai caranya Rasulullah menggauli istrinya, cara junubnya Rasulullah, semua dicatat oleh para sahabat. Kenapa? Karena sahabat menganggap apapun yang berkaitan dengan kanjeng Nabi itu harus dianggap penting, dan tidak sampai jadi ulama, jadi ulama pengecut, saking wedi marang Habib nanti apa sih kaitan dibalik kanjeng Nabi gak dianggap penting, dasmu dulu. Keblok langsung bantu nopot awake dhewe kok kapok. Paham bener? Ora bener iku proses. Jadi sapa niku? Sesuatu yang berkaitan dengan Basim Asari penting, sesuatu yang berkaitan dengan Bung Karno saja penting, sesuatu yang berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disebut manaqibnya, sesuatu yang berkaitan dengan Imam Syafi'i juga penting, apalagi sesuatu yang berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat itu apal, ubahnya Rasulullah apal. Rasulullah pada waktu umur sekian ubahnya ada sekian, Rasulullah pada waktu wafat ubahnya tidak lebih dari sekian. Itu apa sahabat? Kenapa? Menganggap penting
penting sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah. Itu ubahnya, itu cara duduknya, itu cara berjalannya, itu cara makannya, itu cara minumnya, apalagi nasabnya Rasul harus dianggap penting. Bila di dalam maulid Nabi pasti nasab disebutkan, di dalam manaqib pasti nasabnya ulama itu disebutkan. Kenapa? Karena nasab itu bagian nafas kehidupan ulama itu. Maka pemberian nasab ini adalah merupakan kejahatan spiritual mengarpani Gusti Allah yang bahkan bisa menghancurkan fondasi agama Islam. Lo harus dihadapi secara serius. Sopo sing ngadepi ulama NU, ojo sampai jadi ulama NU pengecut dawani. Aku sampai kok ngamuk-ngamuk, kamu tengah luweh ngamuk-ngamuk. Jadi main-main, jadi ngamuk-ngamuk misalnya. Gino betul, paham betul. Gino betul. Jangan gak dianggap penting Pak. Masya Allah. Semua umum kata sudah keluar, apa itu kuzabas? Ngurusin nasabul Habib, ngurusin nasabul Habib, apa sih manfaatnya? Sopo si ngurusin nasabul Habib, sopo? Saya tidak lagi ngurusin nasabnya Habib. Wong jumlah Habib di Palembang saja saya tidak hafal. Bagaimana ngurusin nasabnya? Logikanya dipakai. Betul-betul. Saya tidak lagi ngurusin nasabnya Habib. Saya lagi ngurusi, melindungi, mensucikan nasabnya Nabi saya Rasulullah Muhammad SAW, afdalul anbiya'i wal mursalin wa afdalul makhluk ala ikah khairil bariyah, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, yang dicampurkan oleh Ba'almi. Sebab Ba'almi dan Habaib ini bukan ngaku cucunya si Tanjo, bukan ngaku cucunya si Bejo, bukan ngaku cucunya si Tugimin, tapi tak tanggung-tanggung ngaku cucunya khairul bariyah Nabi Muhammad, milik umat Islam semua. Maka wajib diverifikasi ini Ba'almi benar apa tidak ini. Urusan tarikan Nabi waktu sampai ke Palembang saking demen baru Habib nanti masalah tarikan Nabi gak dianggap penting. Na'udzubillah dari itu. Masya Allah, jangan seperti itu. Kenapa kan? Gusti Allah Ta'ala kepentingan Nabi kenapa kan? Yang kepentingan apa kan? Yang kepenting. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. Bumi belum diciptakan, langit belum diciptakan, para nabi, para rasul masih berupa nyawa. Zamannya kata Al-Imam Sahibul Takbir Abu Ja'far Muhammad bin Jari At-Tabari, zamannya namanya zamanul arwah, zaman ketika para nabi, para rasul masih berupa roh atau nyawa. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Dikumpulkan, dia mau diumumkan Kanjeng Nabi Muhammad mau datang. Lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Kalian dikumpulkan sekarang pada waktu kalian masih berupa nyawa. Akan aku ciptakan bumi dan langit dan kalian akan memiliki umat di bumi dan di langit ini. Zamannya beda-beda, tempatnya beda-beda. Akan aku beri kitab dan hikmah. Ada sebagian ulama mengatakan hikmah ini adalah mukjizat. Modal kamu untuk memberikan petunjuk kepada umatmu adalah mukjizat dengan kitab. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Setelah kalian datang di dunia nanti jadi nabi, jadi rasul, aku umumkan setelah kalian akan datang di akhir zaman seorang rasul yang memiliki sifat musaddiqun lima ma'akum. Siapa rasul ini? Kata Imam Syahid wa Syekhul Kabir wal Bahr Zakhir, khatimu awliya'il warithina fil awwal wal akhir, muhyil haqqi wad din 'ala at-taqrir, Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah At-Ta'i Al-Hakim Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan Rasulullah musaddiqun lima ma'akum, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita semua di zamanul arwah sudah diumumkan akan datang. Itu menunjukkan bahwa Allah pun kafratul iman bima ya'allaqu bi Rasulillah, sangat menganggap penting sesuatu yang kaitan dengan kanjeng Nabi. Kalau Allah menganggap penting, kalau ente tidak menganggap penting, berarti ente berseberangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak patut kalian jadi orang beriman kepada Rasulullah. Kamu menganggap penting.
Jadi kiai jangan sok pinter. Anggap gak penting, saya emang gak ikut-ikut. Dasmu umatnya Kanjeng Nabi dirusak juga mau ikut-ikut. Ulama macam apa itu? Gak usah jadi ulama, pensiun baik jadi ulama, cukup baik jadi. Terus kawin bojone papat beres. Untuk bojone papat orang wani, nyoba lagi orang jadi manusia kecil nemen. Ini saudara-saudara kan, ini saudara-saudara penting. Satu, nomor dua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat kepada Rasulullah, musaddiqun lima ma'akum. Kitab Al-Quran wa tasdiqun baina yadayhi. Qurannya musaddiqun lima ma'akum, Rasulullah juga musaddiqun lima ma'akum. Musaddiqul lima ma'akum, membenarkan, meluruskan, mengklarifikasi tentang sejarah para nabi, para rasul yang dibelokkan oleh orang Yahudi, meluruskan nasabnya Nabi Uzair yang dianggap anak Allah oleh orang Yahudi, meluruskan nasabnya Nabi Isa yang dianggap anak Allah, bahkan kadang-kadang disebutnya anaknya Yusuf An-Najjar. Di Masjidil Aqsa dulu yang khidmah ada dua orang yang soleh. Nomor pertama Siti Maryam perempuan, nomor dua Yusuf An-Najjar dari Nigeria. Begitu Siti Maryam berkat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan roh tanpa dia kawin, tanpa dia punya suami, maka jelas orang Yahudi berteriak, Maryam berzina dengan Yusuf. Makanya orang Yahudi sampai detik ini di tulisannya di Bible itu ada Isa bin Yusuf. Ini menunjukkan mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak zina dari Yusuf dengan Siti Maryam. Ini penghinaan. Ini apa? Musaddiqun lima ma'akum Muhammad klarifikasi. Siapa itu Isa sebenarnya? Bagaimana ceritanya Maryam sampai Allah dalam rangka klarifikasi ma yata'allaqu bir Rasul Nabi Isa Siti Maryam, sampai suratnya khusus namanya surat Maryam. Jadi kalau klarifikasi tentang Rasul tidak dianggap penting, Allah menganggap penting, kalian akan berlawanan dengan Allah. Bakal mati tapi di akhirat dilantik oleh Gusti Allah, mati kasih.